Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah sama kita maklumi bahwa ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merupakan salah satu rukun Islam. Mengapa kita diberitakan untuk melaksanakan puasa? Karena fungsi penciptaan manusia untuk beribadah. Sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran pada surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi penciptaan manusia itu untuk ibadah, Bapak Ibu. Dan ibadah ini ada yang namanya ibadah mahdzur, ada yang disebut ghairu mahdzur. Termasuklah ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji. Ini merupakan bentuk tujuan penciptaan manusia. Siapa yang tidak beribadah berarti dia lari dari tujuan penciptaan. Tujuan kita menciptakan rumah sebagai tempat hunian kita. Bagaimana supaya di dalam rumah itu nikmat? Bagaimana supaya di dalam rumah itu tenang? Karena tujuan penciptaan rumah yang kita bangun sebagai hunian tempat tinggal kita dengan keluarga. Maka tujuan Allah menciptakan manusia pun sebagai salah satu untuk beribadah kepada. Kalau ada orang tidak berpuasa, dia lari dari tujuan penciptaan, melenceng. Ibarat kereta api, kalau dia lari dari relnya, pasti kereta api akan terguling, akan jatuh korban sekian orang penumpang. Itulah kita tengok banyak manusia yang tidak beribadah, melenceng, dia lari dari tujuan penciptaan. Oleh karena itu kita tetap istiqomah untuk menjalankan perintah Allah supaya kita sesuai dengan apa tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah sebagai rujukannya surat Az-Zariyat. Yang kedua, puasa bukan semata-mata ibadah, tapi puasa ini yang sedang kita laksanakan sebagai ungkapan rasa syukur nikmat kepada Allah. Allah berikan oksigen yang kita hirup setiap saat sehingga napas kita lega. Secara cuma-cuma Allah berikan, secara gratis. Coba bayangkan kalau kita pijit aja hidung kita, kita tutup pakai ban mulut kita, tidak usah lama-lama, 30 menit saja, insya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nggak percaya silakan tes nanti pulang dari tarawih. Masya Allah kan? Allah berikan oksigen cuma-cuma gratis dari bangun tidur sampai tidur kembali. Lalu apa ungkapan rasa syukur kepada Allah kalau tidak kita laksanakan ibadah? Karena bersyukur kepada Allah itu ada 3 tingkatannya, Bapak Ibu. Tingkat yang pertama bil lisan. Ketika kita ingin bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Itu baru tingkat pertama. Ini kadang-kadang ya Allah mengucapkan Alhamdulillah saja tak pandai dia. Apa kabar, Pak? Ya sehat-sehat orang tua lah katanya. Astagfirullah. Enggak ada bunyi Alhamdulillah. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Ya sehat-sehat orang tua katanya. Aturan kan Alhamdulillah sehat wal itu ini nggak kayak ikhlas, ya sehat-sehat orang tua lah katanya. Nah
Lalu ungkapan syukur yang kedua setelah bil lisan, bil qalbi, dengan hati. Kita mengakui sekecil apapun, seringan apapun nikmat yang kita rasakan, sumbernya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat datangnya dari Allah. Tadi sudah berbuka puasa, alhamdulillah. Allahumma laka syukur. Ya Allah, karenamu aku telah berpuasa. Wa bika aman, dan denganmu aku telah beriman. Terus wa ala rizqika aftartu, dan karena rezeki dari Engkau ya Allah aku telah berbuka puasa. Baru saja kita nikmati. Nah, itu ungkapan rasa syukur dengan hati. Baru yang ketiganya, syukur bil fi'li, dengan perbuatan. Lalu apa buktinya bersyukur kepada Allah dengan amal perbuatan? Inilah puasa Ramadan, inilah sholat isya, inilah sholat tarawih, dan sebentar lagi nanti akan kita laksanakan dengan witirnya. Sebagai ungkapan rasa syukur yang ketiga. Pertama bil lisan. Kalau bil lisan, dengan lisan semua bisa. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat jawab, alhamdulillah sehat. Gampang. Tapi bersyukur pada tingkat ketiga, buktikan. Ayo, besok puasa, malam tarawih dan witir, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Itu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Surat An-Nisa ayat 147. Allah tidak akan menghukum, tidak akan mengazab. Mengazab siapa? Mengazab kita. Selama kita tetap bersyukur kepada Allah dan selama kita tetap beriman kepada Allah, Allah tidak akan mengazab dan menyiksa orang yang tetap bersyukur dan beriman. Itu janji Allah dalam surat An-Nisa ayat 147. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ibadah puasa ini bukan sekadar ibadah, bukan sekadar ungkapan rasa syukur, tapi ini adalah tarbiyatun nafsi. Sebagai pendidikan jiwa, kita sedang dididik oleh Allah jiwa kita untuk merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh fakir miskin. Mencari rezeki di pagi hari untuk makan siang, mencari rezeki di siang hari untuk makan malam, selamanya Bapak Ibu, bertahun-tahun. Kesulitan ekonomi. Bagaimana dengan orang-orang kaya? Sekiranya tidak diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, tidak pernah orang kaya itu merasakan lapar. Betul Bu? Ada orang kaya lapar? Gak ada. Kenapa? Dompetnya penuh, ATM-nya penuh, kemana-mana nggak usah bawa duit, turun, gesek, keluar teh sejuta. Mau masuk supermarket, gesek, sejuta. Mau makan sekeluarga, jika di rumah makan, gesek lagi di ATM, tuh sejuta. Gampang sepanjang jalan banyak ATM. Orang miskin ada gesek pelecet juga keluar. Orang gak ada duit, ada keluar. Nah, maka tarbiyatun nafsi, kita dididik oleh Allah supaya bisa merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sadar atau tidak? Nah, tergantung pada kita. Kita sudah merasakan, ya Allah betapa pedihnya. Coba selama 11 bulan tak pernah puasa sunnah, Senin Kamis tak pernah, puasa Arafah tak pernah, puasa Ayyamul Bid tak pernah, puasa Nisfu Sya'ban tak pernah. Tiba-tiba datang satu Ramadan, Masya Allah, masih jam 1 siang mata udah pelatar. Kenapa? Lapar. Megang sapu cukup gemetar ya, kayak kenapa tincok. Masya Allah. Kenapa? 11 bulan kenyang terus. Orang kaya di dalam kamar tinggal mainkan HP Android, tak. Ayam penyet datang,
tap pangsit datang, tap sate padang datang, pakai GoFood dari dalam kamar. Masya Allah, tinggal pilih ucok durian, tap datang ucok durian. Nggak ada duriannya, ucoknya menjadi. Luar biasa Bapak Ibu. Zaman sekarang ayam itu bermacam-macam, ayam penyet, ayam geprek, ayam pelopas, ayam bakar, ayam ketabrak becak, macam-macam masalah. Tinggal dari kamar aja udah datang. Ya kalau nggak ada perintah puasa, orang kaya sekali lagi saya katakan tidak pernah merasakan lapar. Nah sebulan ini disuruh lapar supaya sadar lapar itu pedih. Itulah pedih yang dirasakan oleh saudara-saudaraku yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Udah nanti pada sadar. Sekarang itu udah kelihatan pada sadar. Buktinya apa? Rame-rame mengantar makanan ke masjid. Itu kan karena sadar. Bukan hanya cerita pahala. Kalau pahala semua tahu. Siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang sedang puasa, pahalanya sama. Sedikit itu tidak dikurangi oleh Allah SWT. Makanya setiap Ramadan masjid-masjid itu Masya Allah ramai dengan makanan minuman. Bukan hanya masjid kita, silakan keluar sana. Mau ke Tanjung Merawah, mau ke Perbaungan, singgah di masjid pasti banyak makanan. Apalagi di Medan, dan ada makanan langganan ada 3. Tahu isi risol bakwan, tahu isi risol bakwan, nggak pernah hilang di 3 macam. Laris. Kalau nggak Ramadan cari di masjid tahu isi risol bakwan nggak ada. Tapi kalau Ramadan sampai selesai Ramadan, insya Allah bukan sepiring segelas kopi, luar biasa makanan. Itulah kesadaran sudah mulai muncul karena lapar itu pedih sakit, maka diantaranya makanan. Nggak disuruh Pak Lurah, nggak disuruh Pak Camat, datang sendiri makanan ke masjid itu. Pada Padang saya lihat, saya perhatikan masjid makanan banyak, yang sholat maghrib cuma 7 orang. Lebih banyak risolnya dari yang sholat. Saya khawatir di surga risol semua, orangnya nggak ada. Ini saya khawatir. Masjid kita janganlah, ya kan? Jangan tahu isinya yang banyak, orangnya yang banyak sholat maghrib. Nah, supaya di surga masuk semua kita. Ini di surga begitu masuk, risol belum, mana orangnya? Nah, inilah akibatnya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan bahwa puasa pertama adalah ibadah. Memang tujuan hidup manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kedua, sebagai ungkapan rasa syukur nikmat kepada Allah. Yang ketiga, tarbiyatun nafsi, mendidik jiwa kita agar sadar lapar itu sakit dan pedih, supaya orang kaya sadar membantu fakir dan miskin. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.